warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3, yang dimana kali ini kita akan menjelaskan tentang peluang. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Kelompok 3 memiliki 5 anggota. Pada materi peluang terdapat 3 muatan materi. Yang pertama yaitu kaidah pencacahan, yang kedua yaitu permutasi, dan yang ketiga yaitu kombinasi. Jadi saya akan menjelaskan kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan sendiri adalah aturan untuk menghitung banyaknya susunan objek-objek tanpa harus rinci semua kemungkinan susunannya. Misalkan kejadian pertama mempunyai M hasil yang mungkin dan kejadian kedua mempunyai N hasil yang mungkin. Jika salah satu dari kejadian tersebut harus terjadi, maka banyaknya hasil yang mungkin adalah M plus N. Jadi kejadian yang pertama terjadi atau kejadian kedua yang terjadi, maka itu merujuk pada aturan penjumlahan. Kemudian jika kejadian tersebut keduanya atau kejadian pertama terjadi, kejadian kedua juga terjadi secara bersamaan, maka banyaknya hasil yang mungkin adalah M kali N. Ini merujuk pada aturan perkalian atau disebut aturan perkalian. Nah, kalau misalkan dalam notasi himpunan kata-kata atau dalam soal ya kita menemukan kata-kata atau dalam notasi himpunan itu merujuk pada gabungan ya, atau tanda operasinya itu plus. Jadi kalau menemukan kata-kata atau itu merujuk pada aturan penjumlahan. Kemudian jika menemukan kata-kata dan itu kan, dan kalau misalkan kita itu pasti terjadi keduanya, jadi itu merujuk pada aturan perkalian ya, atau dalam notasi himpunan itu disebut irisan atau tanda operasinya itu kali, seperti itu. Jadi langsung saja pada contoh soal yang pertama. Pak Bambang memiliki 2 buah mobil serta memiliki 3 buah sepeda motor. Ada berapa banyak cara ia berangkat ke kantor menggunakan kendaraan yang dimilikinya? Jadi untuk menentukan kejadian pertama itu, ini kejadian pertamanya yaitu Pak Bambang memiliki 2 buah mobil. Nah, 2 buah mobil ini kita bisa misalkan dengan M ya, atau kejadian pertama. Kemudian memiliki 3 buah sepeda motor, ini kita misalkan dengan N atau kejadian kedua ya. Jadi untuk kejadian pertamanya ini M-nya itu adalah 2 karena Pak Bambang memiliki 2 buah mobil. Kemudian N-nya itu 3 karena Pak Bambang memiliki 3 buah sepeda motor. Nah, untuk menentukan ini aturan penjumlahan atau perkalian, kalian bisa lihat dalam logikanya ya, Pak Bambang itu tidak bisa menggunakan sepeda motor dan juga mobilnya secara bersamaan. Jadi Pak Bambang harus memilih salah satu kendaraan untuk ia pergi ke kantor. Tidak mungkin kan kalau misalkan menggunakan sepeda motor dan juga mobil secara bersama-sama. Jadi karena itu adalah pemilihan atau harus memilih salah satu dari kejadian tersebut, maka ini merupakan aturan penjumlahan. Jadi jawabannya itu adalah M plus N, tinggal dimasukkan ya, M-nya itu 2 dan N-nya itu 3, maka banyak cara Pak Bambang untuk berangkat ke kantor itu adalah 5 cara gitu. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, sebuah klub
sepak bola memiliki 3 kaos seragam berwarna merah, putih, hitam, dan 2 celana seragam berwarna putih dan juga hitam. Ada berapa banyak variasi seragam yang dapat dipakai saat bermain bola bersama? Nah, ini kita menentukan dulu kejadian pertamanya, yaitu memiliki 3 kaos. Ini kita misalkan sebagai M ya, yaitu berwarna merah, putih, dan hitam. Jadi M-nya itu adalah 3. Dan kejadian yang kedua itu celana, memiliki 2 celana. Yang ini kita misalkan sebagai N ya, jadi N-nya itu adalah 2. Karena ini ia akan melakukan bermain bola, pasti dia akan menggunakan kaos dan juga celana kan, tidak mungkin dia hanya memakai celana atau kaosnya saja. Jadi dia akan menggunakan kaos dan juga celananya secara bersamaan. Nah, karena dia akan menggunakan secara bersamaan, ini termasuk dalam aturan perkalian. Jadi jawabannya itu M dikali N ya, tinggal dimasukkan juga. M-nya 3 dan juga N-nya 2. Jadi jawabannya adalah 6 variasi. Karena di sini juga telah disebutkan ya, atau ada kata-kata dan. Kembali lagi yang seperti tadi yang saya jelaskan, kalau dan itu merujuk pada aturan perkalian. Jadi seperti itu. Yang kedua ada permutasi. Diberikan sebanyak n unsur berbeda. Sebuah permutasi K unsur dari n unsur berbeda adalah sebuah jajaran dari K unsur yang urutannya diperhatikan. Permutasi dengan semua unsur berbeda. Banyaknya permutasi R unsur dari n yang berbeda diberi notasi P dalam kurung n, R. Teorema 1. Jika n dan R adalah dua bilangan bulat positif dan R kurang dari n, maka banyaknya permutasi R unsur dari n unsur berbeda tanpa pengulangan diberi notasi P dalam kurung n dan R. Dengan rumus NPR sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial, di mana NPR adalah permutasi, N adalah jumlah total benda, dan R jumlah benda yang dipilih. Contoh soal, tentukan banyaknya susunan 4 huruf berbeda yang dapat diperoleh dari kata mentari. Kata mentari terdiri dari 7 huruf yang berbeda. Banyaknya susunan 4 huruf berbeda yang dapat diperoleh dari 7 huruf berbeda tersebut merupakan permutasi. R sama dengan 4 dan N sama dengan 7 atau P dalam kurung 7,4. Jadi banyaknya susunan huruf yang dapat dibuat adalah P dalam kurung N, R sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial. P dalam kurung 7,4 sama dengan 7 faktorial per 7 dikurangi 4 faktorial sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 sama dengan 840. Jadi banyaknya susunan 4 huruf berbeda dari kata mentari adalah 840. Selanjutnya teorema 2. Teorema 2 adalah banyaknya permutasi dari n unsur yang terdiri dari M1 unsur jenis pertama sama, M2 unsur jenis kedua sama, M3 unsur jenis ketiga sama, hingga seterusnya sampai dengan M4 unsur jenis ke K sama ditentukan dengan rumus P n faktorial per M1 faktorial dikali M2 faktorial dikali N3 faktorial, hingga seterusnya sampai dengan dikali MK faktorial, di mana M1 ditambah M2 tambah M3 hingga seterusnya sampai dengan M4 sama dengan N. Contoh soal, berapa banyak permutasi dari huruf-huruf pada kata matematika? Banyak huruf pada kata matematika adalah 10 buah. Terdapat unsur yang sama, yaitu huruf M ada 2 buah, huruf A ada 3 buah, huruf T ada 2 buah, huruf E, L, dan K masing-masing 1 buah. Maka banyak
Banyaknya permutasi dari huruf-huruf tersebut adalah P sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 2 dikali 3 faktorial dikali 2 dikali 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 151.200. Jadi banyaknya permutasi dari huruf-huruf matematika adalah 151.200. Yang selanjutnya ada permutasi siklik. Permutasi siklik adalah banyaknya permutasi untuk n unsur berbeda yang diatur dalam sebuah lingkaran disebut permutasi siklik. Permutasi siklik dari n unsur n lebih dari 1 ditentukan oleh rumus PS dalam kurung n sama dengan n dikurangi 1 faktorial. Contoh soal. Satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 4 orang anaknya. Mereka duduk di meja makan yang bentuknya melingkar. Ada berapa cara anggota keluarga tersebut duduk mengelilingi meja jika ayah dan ibu selalu duduk berdampingan? Syarat utama, ayah dan ibu selalu duduk berdampingan. Posisinya dapat dipertukarkan sebanyak 2 faktorial atau 2 cara. Ayah dan ibu selalu duduk berdampingan sehingga posisi ini diblok dan dianggap satu unsur. Blok ayah dan ibu dan 4 orang anaknya menjadi 5 unsur yang duduk melingkar, sehingga dengan permutasi siklik diperoleh P2 dalam kurung 5 sama dengan 5 dikurangi 1 faktorial sama dengan 4 faktorial. 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Dengan aturan perkalian yang diperoleh, banyak cara anggota keluarga duduk mengelilingi meja jika ayah dan ibu selalu duduk berdampingan adalah 2 dikali 24 sama dengan 48 cara. Di sini saya akan menjelaskan tentang kombinasi. Diberikan sebanyak n unsur berbeda, sebuah kombinasi R unsur dari n unsur berbeda adalah sebuah jajaran dari R unsur yang urutannya tidak diperhatikan. Selanjutnya adalah teorema. Misalkan n adalah R bilangan bulat non-negatif dengan R kurang dari n, banyaknya kombinasi R unsur dari n unsur berbeda tanpa pengulangan ditentukan dengan rumus n C R sama dengan n faktorial per r faktorial dalam kurung n min r faktorial, di mana n CR ini adalah jumlah kombinasi, n adalah jumlah total objek dalam kumpulan, dan r jumlah objek yang dipilih dari kumpulan. Selanjutnya adalah contoh soal. Dalam suatu ujian, setiap siswa diharuskan menjawab 4 soal dari 7 soal yang disediakan. Jika seseorang siswa memilih secara acak soal yang akan dikerjakan, berapa banyak cara atau pilihan untuk mengerjakan soal ujian tersebut, yaitu dengan urutan-urutan soal diabaikan sehingga banyaknya cara untuk mengerjakan 4 soal dari 7 soal ujian adalah kombinasi 4 soal dari 7 soal, sehingga diperoleh C7 dari 4 sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial dikali dalam kurung 7 dikurangi 4 faktorial, yaitu 7 faktorial per 4 faktorial dikali 3 faktorial. 7 faktorial ialah 7 kali 6 kali 5 kali 4 per 4 faktorial dikali 3 kali 2 kali 1, hasilnya itu 35. Jadi, banyak cara untuk mengajarkan soal ujian tersebut adalah 35 cara. Selanjutnya adalah ekspansi binomial. Penjabaran binomial Newton berbentuk dalam kurung A plus B pangkat N, koefisien variabelnya dapat bersandarkan pada segitiga Pascal atau konsep kombinasi. Dengan rumus dalam kurung A plus B pangkat N sama dengan sigma N dengan R batas 0. Selanjutnya adalah kombinasi N R dikali A pangkat N min R dikali B pangkat T, atau dijabarkan sebagai berikut. Selanjutnya adalah contoh soal dari ekspansi binomial. Tentukan suku ketujuh dari ekspansi dalam kurung 4x min y pangkat 3 kurung tutup pangkat 9, yaitu dengan bentuk umum ekspansi binomial A plus B pangkat N terlebih dahulu diidentikan dengan ekspansi binomial yang diketahui di soal untuk menentukan nilai-nilai A, B, dan N.
Selanjutnya yaitu dalam kurung A plus B pangkat N sama dengan dalam kurung 4X min Y pangkat 3 kurung tutup pangkat 9. Diperolehnya A yaitu 4X, B min Y pangkat 3, dan N 9. Ditanyakan yaitu suku ke-7, berarti R-nya 7 min 1, jadi R-nya 6. Jadi suku ke-7 kombinasi N dan R adalah A N min R kali B pangkat R sama dengan C kombinasi 6 dari 9, yaitu dalam kurung 4X pangkat 9 min 6 dikali min Y pangkat 3 dikali 6. Hasilnya yaitu 9 faktorial per 6 faktorial dikali 3 faktorial dikali 4X kuadrat X pangkat 3 dikali min Y pangkat 3 dalam dipangkatkan 6. Hasilnya yaitu 84 dikali 6 4X pangkat 3 dikali Y pangkat 18 sama dengan 5376 kali X pangkat 3 Y pangkat 18. Sekian materi yang dapat kelompok 3 sampaikan. Saya mewakili kelompok 3 mengucapkan mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.